Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vistaulia Zahra dengan NIM 11920510120 akan mempresentasikan memecahkan masalah dengan berpikir kreatif dalam penalaran matematika. Yang pertama, pendahuluan. Kemampuan penalaran siswa perlu dikembangkan. Segala hal dalam kehidupan akan berkaitan dengan kemampuan bernalar siswa. Pentingnya kemampuan nalar ini sehingga menjadi tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Prestasi matematika siswa di Indonesia pada tahun 1999, 2003, 2007, 2011, dan 2015 memiliki rata-rata skor yang terbilang rendah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa siswa di Indonesia hanya mampu memahami sejumlah materi dasar tetapi belum mampu menghubungkan berbagai macam topik, terlebih lagi menerapkan konsep yang kompleks dan abstrak dalam matematika. Berpikir kreatif dalam penalaran matematis yang dapat digunakan sebagai rancangan pembelajaran sehingga dapat menggunakan penalaran kreatif siswa guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dalam menentukan pembelajaran yang tepat bagi siswa untuk meningkatkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan penalaran matematika kreatif. Lalu yang kedua ada metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Memahami makna dan objek yang diteliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif merupakan salah satu tujuan dari penelitian kualitatif. Penampilan data dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan dan dipublikasi dalam artikel, buku, maupun sumber lainnya. Eksplorasi data yang berada di internet melalui Google Scholar dengan kata kunci memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan penalaran matematika. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu ada A. Memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika dan penalaran matematika kreatif. Memecahkan masalah dapat dimaksimalkan melalui kesempatan belajar agar siswa bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika dan memunculkan kebaruan masuk akal dan landasan matematis. Pembelajaran matematika itu kegiatan yang sulit dipahami dengan melibatkan berbagai unsur di dalamnya seperti guru, siswa, matematika beserta karakteristiknya, dan pembelajaran yang berlangsung. Masalah yang muncul dalam pembelajaran yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika disebabkan mengasumsikan bahwa pembelajaran matematika sulit, sehingga guru harus bisa menciptakan suasana yang dapat menarik siswa untuk memecahkan masalah. Nah, di sini menurut Wahid Umar, itu tujuan dari mengajarkan matematika dengan memecahkan masalah yaitu yang pertama, membantu para guru memperbaiki keterampilan yang dimiliki dalam memecahkan masalah setiap individu. Lalu yang kedua, pemberian guru yang membantu siswa mengembangkan diri dalam keterampilan memecahkan masalah bagi setiap siswa. Lalu yang ketiga adalah menyelidiki strategi umum pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu keempat, membuat kata masalah serta pemecahan masalah menantang sehingga menarik siswa dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah. Banyak pula yang telah dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kebiasaan siswa dapat mengaruhi pemikiran dalam memecahkan masalah. Pengaruh tersebut adalah cara siswa merespon kesulitan itu sendiri, sehingga sebagai guru berperan mengarahkan dan meluruskan pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh siswa dengan disertai motivasi. Memecahkan masalah merupakan
inti dari sebuah pembelajaran. Kemampuan dasar yang harus dikuasai dalam proses pembelajaran matematika merupakan pemecahan masalah. Kemampuan pemasalahan masalah dapat dikaitkan dengan cara keterampilan memahami masalah dan menyelesaikan kemampuan menafsirkan solusi dari masalah tersebut. Pemecahan masalah menarik matematik dapat melalui proses yang berbeda dengan penyelesaian soal matematika. Penyelesaian masalah bagi siswa dapat berupa proses menerima tantangan yang datang. Nah, di sini menurut Charles and Aldefer tahun 1997 dalam mengatakan tujuan diajarkan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika ialah yang pertama, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir siswa, yang kedua, mengembangkan kemampuan penyeleksi dan dengan menggunakan macam-macam strategi penyelesaian masalah, yang ketiga, mengembangkan keyakinan maupun sikap yang dalam penyelesaian masalah, yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dengan pengetahuan yang saling terhubung, yang kelima, mengembangkan kemampuan mengevaluasi dan memonitor siswa dalam pemikirannya sendiri maupun hasil pekerjaan semasa penyelesaian masalah. Yang keenam, mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dalam suasana pembelajaran dengan bersifat kooperatif pada siswa. Yang ketujuh, itu mengembangkan kemampuan menjawab yang benar dalam masalah-masalah yang beraneka ragam. Nah, pembelajaran dapat dikatakan sukses ketika penghasilan prestasi siswa dengan mampu menjadi kekuatan pendorong supaya mencapai pemecahan masalah. Lalu yang selanjutnya ada penalaran matematika kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan siswa menentukan ataupun memunculkan jalan penyelesaian yang tidak pernah dikemukakan oleh orang lain. Berpikir kreatif dapat dikembangkan dengan kemampuan lain atau suasana baru agar siswa mampu bertahan dan mengubah kesulitan tersebut menjadi peluang untuk lebih maju ke depannya. Siswa yang seringkali mengamati kesulitan dan mengolah dengan kemampuan yang dimiliki sehingga menjadikan sebuah tantangan dan menyelesaikannya sendiri dapat mengembangkan penalaran matematika kreatif. Nah, terdapat dua jenis penalaran matematis, yaitu penalaran imitatif dan penalaran matematika kreatif. Nah, penalaran imitatif adalah proses penyimpulan suatu masalah yang diperoleh dari mengingat kembali pengetahuan sebelum. Penalaran imitatif untuk suatu algoritma disebut penalaran algoritmik. Penalaran matematika kreatif adalah proses penalaran yang berbeda dengan struktur penalaran yang sudah dimiliki seorang. Penalaran kreatif matematis memiliki tingkat penalaran imitatif yang lebih tinggi dan dapat membuat siswa lebih baik dalam menguasai masalah non-rutin yang tingkat tinggi. Lalu seorang akan menyelesaikan informasi baru dengan struktur kognitif yang ada untuk kesesuaian ketika menghadapi suatu masalah, tetapi sebaiknya dicari hubungan yang lebih kompleks sehingga struktur pengetahuan yang dimiliki perlu dimodifikasi agar mengikuti informasi baru ketika itu terjadi dan sampai tuntas. Siswa mungkin lebih bernalar secara kreatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dengan memecahkan masalah berhubungan dengan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada pola pembelajaran dengan mengonstruksi ketentuan yang diketahui. Pernyataan ini merupakan proses dari menerima masalah yang ada dengan cara penalaran matematika kreatif. Penalaran matematika dapat menimbulkan pemikiran baru yang dapat menjadi gagasan atau kesimpulan dalam suatu masalah yang terjadi. Gagasan yang dibentuk dapat membuat siswa lebih baik dan menguasai masalah. Sebaiknya siswa mencari hubungan yang lebih kompleks sehingga struktur pengetahuan dalam pembelajaran dapat menyesuaikan masalah dewasa ini atau saat ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.